Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Berangkat semua. Alhamdulillah hari ini berangkat semua. Sebelum kita ke pembelajaran, agar pagi yang dari kita lancar, kita berdoa dulu. Disiapkan ketua kelas. Siap, bro. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah berdoa, kita menyusun tamu nasional Indonesia Raya, ya. Agar kita lebih menjadi warga negara Indonesia yang lebih nasionalis. Hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak masih ingatkah kita pada hari Selasa belajar di kebun? Kalau saja kalian lihat di sana dan temui ada sapi, tanah, bawang, udang, ya anak-anak tolong belajar di sana. Lihat dong ada ya pohon, pepaya, daun kemangi, ya. Di kebun kemarin itu ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu komponen yang makhluk hidup, contohnya tadi apa? Yang hidup belalang dan sebagainya, ya. Sedangkan yang abiotik itu semua makhluk hidup yang tidak hidup, ya. Contohnya tanah, cahaya, api, ya. Coba aku tunjuk sebenarnya apa? Tanah, api, satu lagi apa? Cahaya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu komponen biotik dan abiotik, ini kita membuat dua paragraf, kita merangkai kalimat yang kita temui di kebun kemarin. Aku awali. Pada hari Selasa kita belajar di kebun. Ada yang mau meneruskan kalimat kebun? Ya, dapat. Di kebun tersebut kami melihat macam-macam tanaman. Ada yang mau meneruskan? Ya. Diteruskan rehat, ada tanaman apa tadi? Gaya, pepaya, dan bijian. Nanti meneruskan lagi, satu lagi. Kemudian, ya di sana kita menemukan urat dan tarik dari kalimat sambungan dari Pak Guru, dapat, rehat, dan Nadia itu membentuk sebuah paragraf. Nah, untuk mencari pokok pikirannya kita harus mencari kalimat. Ya, kalimat utamanya seperti itu anak-anak, ya. Lalu hari ini kita akan belajar tentang tema 5 ekosistem, materi inti ekosistem, dan pokok pikiran. Sudah siap? Ya, sudah siap. Siapa yang mau bantu Pak Guru memasang di sini? Pak Guru tulis saja, ya. Ya, hari ini yang bantu Pak Guru memasang di sini ketua kelas Pak Dimas. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan membaca teks non-fiksi pada PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasi pokok pikiran dalam teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri dengan tepat. Tiga, melalui kegiatan membaca dan mengamati PowerPoint, peserta didik dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya yang digunakan. Yang keempat, melalui berdiskusi kelompok menyelesaikan masalah yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah mengenai kerusakan lingkungan dengan benar. Sudah siap? Lalu apa saja kegiatan kita hari ini? Yang pertama nanti kita melihat video, lalu kita membuat kelompok, berdiskusi kelompok, presentasi, dan yang terakhir mengerjakan soal evaluasi. Seperti itu ya anak-anak, ya. Ya. Agar kita lebih semangat, berdiri dulu, ya. Nah, kita kunci. Sebelum kita pembelajaran, siapkan dulu buku paketnya, alat tulisnya, dan buku-bukunya. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, pada hari Selasa kita sudah belajar di kebun. Nanti Pak Guru tampilkan sebuah video tentang materi ekosistem. Lalu apa yang kalian lihat di kebun, nanti kalian apakah sama apa materi yang Pak Guru tampilkan di video? Seperti itu, ya. Nah, kalau sudah, siapkan buku tulisnya di
mohon dicatat bagian yang penting. Jelas ya? Sudah ya? Sudah selesai videonya. Setelah kalian menonton video, materi apa yang kalian dapat? Saya bisa. Angkat tangan ya, bisa. Apa yang kalian dapat setelah menonton video tadi? Angkat tangan yang berani siapa? Siapa yang berani? Yuk. Apa saja tadi ekosistem? Jenis ekosistem nanti ada berapa? Ada berapa jenisnya? Jenisnya ada 2, apa saja? Apa? Ya, biotik dan abiotik. Biotik dan abiotik. Nanti biotik itu yang bagaimana? Ya, benda yang hidup, makhluk hidup. Sedangkan abiotik, ya benda yang tidak hidup. Lalu contoh dari komponen biotik, contohnya apa saja? Contohnya, individu. Contoh dari hewan biotik ada mana saja yang hidup? Ya ada hewan, tanaman. Lalu apalagi? Air masuk enggak? Masuk enggak air? Tidak, maksudnya kemana kalau air? Ya, contohnya yang abiotik, air lagi, cahaya, angin, tanah, batu. Kalau tidak, tidak ada ya. Sampai sini ada yang menanyakan anak-anak? Ya, kalau nggak ada, Pak Guru yang bertanya, coba bagaimana cara kita agar ekosistem tetap baik? Bagaimana caranya? Agar tidak rusak ekosistemnya, apa yang harus kita lakukan? Ya, coba tidak menebang pohon sembarangan. Yang lain, tidak membunuh hewan dari para apalagi? Tidak apalagi? Angkat tangan. Sifat apa tadi tidak menebang pohon sembarangan, tidak membunuh hewan sembarangan, apalagi apa yang kita lakukan agar ekosistem tetap terjaga? Tidak membuang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, nanti lingkungannya akan rusak seperti itu ya, anak ya. Apalagi angkat tangan coba. Ayo isi bab, siapa yang berani? Tidak boros air, apalagi yang melakukan tebang pilih, apalagi satu lagi ya, aku tunjuk ya. Nah, ya, tidak menangkap ikan dengan bom ikan, seperti itu ya. Beri tepuk tangan buat kita semua. Ini ada bacaan ekosistem ini. Supaya ada yang mau membaca, yang keras tadi. Baca novel. Yang keras. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, ada kerusakan ekonomi di sungai, Pak. Kalian pernah melihat sungai seperti ini? Pernah? Biasanya di mana? Di kota-kota besar ya. Kalau di daerah kalian sudah seperti ini atau masih bersih? Yang kedua, ini kerusakan ekosistem di mana? Di hutan, ke hutan. Ya, kalau hutan atau belakang sekolah kita punya hutan ya. Nah ini kerusakan karena apa di sini? Iya, karena ya. Yang pertama tadi kerusakan ekosistem di sungai. Bagaimana cara kalian mengatasinya? Yang kedua, kerusakan ekosistem di hutan. Soal yang kedua, itu ya. Satu saja berikan cara mengatasinya.
Paham? Ya, waktunya 5 menit. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Kita hari ini akan berdiskusi bagaimana cara memecahkan kerusakan ekosistem di sungai. Bagaimana caranya? Ya, tidak membuang sampah di sungai. Yang lain? Tidak membuang sampah sembarangan. Sama. Yang lain? Membuat tempat tulisan dilarang membuang sampah di sungai. Ada yang lain selain itu? Nah, ini ya Pak Guru, ada cerita di tempatnya Pak Guru itu ada sungai namanya Kali Pragan. Nah, di situ itu di sebelah sungai itu banyak sekali perumahan warga. Nah, di sana itu warganya membuang sampah ke sungai karena dekat. Nah, tahun kemarin ada mahasiswa KKN di sana ditulisi dilarang membuang sampah di sungai. Nah, yang buang sampah akan dipidana, didenda dan sebagainya. Itu tidak efektif. Tetap saja masyarakat di sana membuang sampah ke sungai. Lalu bagaimana cara mengatasinya biar tidak ada yang dirugikan? Berarti bisa bahaya. Cara membuat sampah di depan rumah mereka. Iya. Salah satunya dengan cara membuat bak sampah di depan rumah masyarakat. Nah, itu pertama buat Nadia. Anak-anak, setelah ini kita akan membuat kelompok secara heterogen dan ada laki-laki dan perempuannya ya. Jadi satu kelompok satu juga kelompoknya di sini, kelompok empat di sini, kelompok dua di sana ya, sama kelompok enam ya. Nanti kalian mendapatkan media kartu numpang. Kartu numpangnya seperti ini. Kartu numpang itu paragraf tapi belum diisi, ada titik-titiknya. Setelah ini diisi nanti di LKPD 1 kalian ditulis paragrafnya. Contohnya ini ekosistem di laut, ada sebuah paragraf diisi dulu titik-titiknya, setelah diisi dimasukkan ke LKPD 1. Setelah itu kalian mencari pokok pikirannya. Setelah selesai kalian menyelesaikan LKPD 2. Di situ ada petunjuk pengerjaannya. Setelah itu apa yang kalian dapat, misalnya kerusakan ekosistem di laut, berarti bagaimana cara mengatasinya, terus di sini. Itu ya, paham ya? Ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kita membuat kelompok dulu. Baik anak-anak, untuk LKPD 1-nya sudah selesai belum? Sudah. LKPD 1 sudah. Setelah ini kita akan mengerjakan LKPD 2. Pak Guru jelaskan dulu bagaimana cara mengerjakan LKPD 2. Ya, mohon diperhatikan. Nah, kalian sudah mendapatkan kartu numpang satu-satu di situ. Ya, sudah dapat semua? Kalau setelah itu kalian dilihat di situ, kalian dapatnya ekosistem mana? Ada kerusakan ekosistem yang mana? Apakah di sungai, apakah di laut dan sebagainya. Nanti ditulis bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut agar tidak terjadi kerusakan ekosistem. Seperti itu ya. Nah, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, setelah ini nanti Pak Guru akan berikan video ya, untuk menyelesaikan LKPD juga kalian. Gitu ya. Bagaimana sih cara? Jadi setelah kalian menonton video Pak Guru beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan LKPD juga ya. Baik anak-anak, dalam kita menyelesaikan sebuah masalah, kita harus tahu dulu akan masalahnya, penyebabnya apa, dan kita mencari tahu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Seperti itu ya anak-anak, ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya. Kalau tidak ada, setelah ini kita melakukan presentasi. Ya. Sudah selesai semua? Ya. Ya, untuk kelompok yang maju nanti dari setelah ini kita akan ini permainan sedang apa ya, nanti ya majunya seperti itu ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, nanti kelompok 1 lagi ya. Itu ya Pak. Nanti yang masuk kelompok 2 ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang laut. Perkenalkan, nama saya Farah, Naufal, Dimas, dan Diva, dan yang akan menjelaskan Diva. Saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah ekosistem di laut. 1. Tidak boleh menangkap ikan menggunakan ikan. 2. Tidak boleh membuang sampah di laut. 3. Tidak boleh membuang bahan kimia ke laut. 4. Jangan menghancurkan terumbu karang.
yang dilindungi. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Baik anak-anak, itulah presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau memberikan masukan, saran, kritiknya, silakan. Saya Pak Guru. Yang nomor 4, Rehan. Cara menjelaskannya sudah baik, akan tetapi kurang percaya diri. Iya, menjelaskannya sudah baik, tetapi kurang percaya diri itu ya, kelompok 2 ya. Besok lagi kelompok lain nanti presentasinya harus percaya diri. Ada yang lain, kelompok yang lain? Yang kelompok 5? Jawabannya sudah benar. Ya, dari kelompok 5 jawabannya sudah benar ya. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, baik anak-anak, setelah kita presentasi dan sebelum kita mengerjakan evaluasi, kita berdiri Mas Rasina dulu ya. Kasih apa ya? Coba 1, 2, 3. Sama Rica ada di SD sini. Setelah ini kita akan mengerjakan soal evaluasi. Waktunya 10 menit ya, siap ya? Aku bagi dulu. Waktunya sudah selesai, silakan dikumpulkan per kelompoknya. Setelah itu melakukan kelompok masuk ke depan. Baik anak-anak, setelah kita mengerjakan soal evaluasi, kita membuat kesimpulan. Coba siapa yang berani masuk ke depan untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Dan oh ya, Siva, itu tangan buat Siva. Tepuk tangan buat Siva. Baik anak-anak, ekosistem. Ekosistem itu apa di sini? Semua makhluk hidup yang memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu komponen ekosistem itu ada 2, ada apa saja? Nanti ya, ekosistem biotik dan abiotik. Biotik itu yang seperti apa tadi? Ya, ya komponen makhluk yang hidup. Sedangkan yang abiotik itu ya, iya, komponen yang tidak hidup. Contohnya apa kalau yang abiotik? Ada apa saja tadi? Yang tidak hidup? Batu, lalu tanah, cahaya, sebagainya gitu ya. Nah, hari ini pembelajaran sudah selesai. Hal menyenangkan apa saja yang kalian dapat hari ini? Penyanyi. Coba Nina. Kalau Nina, hal menyenangkan apa yang paling kamu sukai dari ini? Satu saja. Iya, dan Nina yang paling suka pelajaran dari ini menyanyi. Atau lagi, bukan dia. Yang paling kamu sukai satu saja apa? Menyanyi lagi. Coba apa? Menari. Satu lagi, Atul. Kalau Atul apa yang kamu sukai dari pembelajaran kita hari ini? Menyanyi lagi. Laki-laki apa lagi? Coba Raffi. Menari. Ya, banyak yang suka menari dan menyanyi seperti itu ya. Bagaimana perasaan kalian? Senang pasti? Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Setelah ini silakan kemas-kemas lalu kita berdoa pulang.